Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang sahabat perjalanan dakwah. Hari ini adalah perdana kita melakukan on air live streaming, dan kita alhamdulillah pada kali ini kedatangan tamu kita Bapak Ustadz Zidan Fikri SSMA. Beliau adalah S2-nya di hadis. Mari kita korek ilmu beliau supaya menyampaikan pengertian apa itu tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita coba pengen mengenal lebih dekat Pak Ustadz apa itu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena selama ini banyak juga kita mengetahui tentang manhaj sunnah wal jamaah ini, tapi karena kita tidak pernah kuliah jadi ilmunya jadi Google. Dari Google, dari Facebook, ya, juga dari Instagram yang sifatnya bersifat sosmed ya. Saya ketemunya aja gitu. kita sebenarnya juga YouTube gitu kan. Nah, hari ini kita ambil source-nya langsung nih karena beliau juga adalah ahli hadis. Mangga Pak Ustaz. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Manhaj itu artinya jalan atau thariqah. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terdiri dari 3 kosakata. Ahlu, As-Sunnah, dan Al-Jamaah. Jadi sebelum kita jabarkan apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus tahu dulu apa definisi secara harfiah dan istilah makna daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlu itu Pak Haji artinya keluarga, kelompok, golongan, atau pengikut. Dari segi bahasa itu ahlu, jadi maknanya keluarga, pengikut, atau golongan. Sementara as-sunnah itu definisinya secara bahasa adalah at-tariqah walau ghaira mardiyah, yaitu paham artinya? Belum. Dia itu nggak ada begituan. Kalau ngaji itu bahaya tuh, karena nggak ada sanadnya. Kan tidak boleh kita, silakan nyari wawasan di YouTube, di Google, tapi jangan dijadikan guru. Ya, itu malah menyesatkan. Sekalipun benar tapi itu tanpa sanad. Ya, betul. Hadis saja kalau nggak ada sanadnya itu maudhu, palsu. Betul, Ustaz. Jadi kembali ke definisi as-sunnah itu artinya at-tariqah walau ghairu mardiyah, suatu jalan yang diikuti atau jalan yang ditempuh sekalipun itu tidak diridhoi. Jadi kan ada sunnah yang Nabi dilarang oleh Allah untuk meneruskan cara itu. Contoh, ketika Nabi baca kunut nazilah yang melaknat Allahumma la'an ala riklan wa zakwan wa usayyah, itu kan melaknat kaum musyrikin. Ya. Maka turun ayat sehingga Rasul tidak lagi, sejak itu setelah turun ayat, maka Nabi tidak lagi melaknat orang-orang musyrik. Ya. Artinya sunnah itu suatu jalan yang diridhoi ataupun tidak diridhoi. Berarti ada dua tuh, diridhoi dan tidak diridhoi. Iya. Maka kita pun enggak semuanya harus mengikuti sunnah Nabi, karena ada sunnah Nabi yang dilarang untuk diikuti. Contoh, lebih istri dari punya istri lebih dari 4, kan nggak boleh buat kita. Betul. Padahal Nabi melakukan. Istri Pak Haji berapa? Satu. Baik. Sementara al-jamaah itu maknanya as-sawadul a'zam. Artinya mayoritas umat Islam. Jadi kalau disatukan secara istilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu artinya golongan pengikut ya sunnah Nabi, dan mereka mayoritas daripada umat Nabi. Pengikut mayoritas umat Nabi. Mayoritas nih berarti ya? Iya, mayoritas.
Kenapa saya katakan mayoritas? 14 abad yang lalu ada satu hadis ya di mana Nabi mengatakan kalau umat Yahudi itu terpecah menjadi 71 firqah. Nasrani terpecah menjadi 72 firqah. Sementara umat Islam akan lebih besar lagi perpecahannya menjadi 73 firqah. Oh, 73. Umat Islam lebih besar kan? Ya. Saya ulang, Nasrani, Yahudi 71 firqah, 71 firqah, kemudian Nasrani 72 firqah. Umat Islam terbelah menjadi 73 firqah. Lebih banyak partainya. Bahasa kita, bahasa politik partai namanya. Nah, maka sahabat bertanya, karena kata Nabi yang 73 firqah umatku itu 72-nya masuk neraka, finnar. Sementara satu firqahnya fil jannah, masuk surga. Berarti cuma satu. Iya, cuma satu yang masuk surga. Yang 72 firqah atau partai tadi neraka semua. Maka sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka yang satu golongan? Maka Rasul emang dua redaksi. Ada yang ada Nabi pernah mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah secara gamblang. Satu hadis dari riwayat Imam Tirmizi dikatakan al jamaah saja. Jadi tapi ada penekanan dua kata. Ada dua. Sama kata kuncinya itu betul, al-jamaah. Al-jamaah. Dua-duanya al-jamaah. Okay. Jadi kalau cuma Ahlussunnah itu nggak lengkap. Jadi karena di situ udah ada dua hadis. Itu al-jamaah kata kuncinya. Iya betul, al-jamaah. Kalau dari riwayat Imam Tabrani itu jelas Ahlussunnah wal Jamaah ketika ditanya siapa yang masuk surga. Sementara di hadis Imam Tirmizi Nabi hanya mengatakan al-jamaah. Nah, di sinilah kuncinya. Umat Islam bahkan sampai saat ini kabilah atau firqah atau golongan atau sekte itu berebut mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, semuanya ngaku aswaja semua. Tetapi kita nanti akan jelaskan, kita akan jabarkan siapa sih sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Tapi sebelumnya kita jelaskan dulu tentang definisi Ahlussunnah wal Jamaah sesuai hadis Nabi ini. Maka para ulama, contoh Syekh Muhammad Al-Haruri mendefinisikan Ahlussunnah wal Jamaah itu, kata beliau bahwa yang dimaksud Ahlussunnah itu hum jumhuril ummatil Muhammadiyah. Ini bukan hadis ya? Pendapat ulama ya. Hum jumhuril ummatil Muhammadiyah wa humus sahabah tabi'ahum fil mu'taqidi ay fi usulil i'tiqad. Artinya Pak Ustaz. Paham ya? Udah paham ya? Kagak. Tapi lama-lama lebih paham penanya nih. Ya baik. Nah, kata beliau Ahlussunnah itu hum mereka jumhuril ummatil Muhammadiyah, mayoritas umatnya Nabi Muhammad. Oh, jadi 72 partainya itu sebenarnya partai gurem. Partai gurem semua ya, partai ecek-ecek lah bahasa kita. Yang kalau pemilu itu kalah mulu. Iya. Okay. Mereka Ahlussunnah itu hum jumhuril ummatil Muhammadiyah wa humus sahabat, dan mereka adalah para sahabat Nabi. Semuanya khulafaur rasyidin itu. Itu Ahlussunnah semua itu. Ya karena mereka langsung belajar kepada Nabi. Tabi'ahum fil mu'taqidi, dan yang mengikuti mereka, maka artinya ini era setelah sahabat atau tabi'in dan atau atba' tabi'in. Wa hum tabi'ahum fil mu'taqidi, dan yang mengikuti mereka artinya para sahabat dan Nabi dalam hal akidah. Ai fi usulil i'tiqad, yaitu dalam prinsip-prinsip akidah. Ini namanya Ahlussunnah. Jadi yang mengikuti akidah Nabi, yaitu para sahabat, tabi'in dan atba' tabi'in, itu generasi emas dalam umat Islam. 3 generasi kan kata Rasul, zamanku, zaman setelahnya dan setelahnya. Itu generasi emas yang sangat sedikit daripada penyimpangan, karena mereka semua tabi'in itu belajar kepada para sahabat, sementara sahabat langsung kepada Nabi. Nah, sementara al-jamaah kata Syekh Muhammad Al-Haruri itu definisinya adalah humus sawatin a'zam tadi. Kembali ditegaskan adalah mayoritas umatnya Nabi Muhammad.
Jadi baik ahlu sunnah ataupun al jamaah, dua-duanya mayoritas umatnya Nabi Muhammad daripada 73 golongan umat Nabi. Begitu Pak Haji. Oke. Ada lagi? Ya, jadi apa namanya? Karena ini kan sering ada jadi pertentangan nih. Ya. Karena kan pengennya kan yang satu tadi kan hadisnya cuma satu kan. Betul. Nah, yang jadi pengertian saya juga baru ngerti bahwa ada yang justru jumhur yang justru yang al jamaah tadi kan. Iya, Jumlahnya semakin yang banyak. Bukan yang sedikit. Karena jadi kayak sering terjadi perdebatan di situ bahwa mereka seperti aneh, asing segala macam itu gimana? Ya. Sebenarnya ada satu distorsi pemahaman sebagian umat Islam yang mengatakan Islam itu datang dalam keadaan asing. Itu hadis Nabi. Ya, itu ada yang redaksinya bahwa Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali terasing. Maka beruntunglah orang-orang yang mengasingkan diri, gitu kan ya. Ya. Ini salah paham, salah kaprah dalam memaknai hadis ini. Ya. Ya kita tahu sebelum Islam kan ada agama sebelumnya. Iya, betul. Ya kan? Ya. Artinya Islam pasti agama yang junior, agama yang baru kan? Karena sudah ada agama sebelumnya dan betul. Dan nanti di akhir zaman pun kita akan minoritas. Ya sampai saat ini pun orang kafir yang menguasai dunia, betul kan? Ya, betul. Tapi mereka memahami bahwa hadis ini artinya kita harus mengasingkan diri dari umat Islam. Ini yang salah paham, yang salah kaprah. Terasing di sini artinya kita diasingkan oleh orang-orang kafir, bukan diasingkan sama Muslim. Bukan berarti kita minoritas dari umat Islam, tapi minoritas daripada umat dunia, gitu loh. Gitu maknanya. Baik, Gitu. Ustaz. Ya. Oke, silakan. Saya pikir lanjut aja materinya. Baik. Ya. Sekarang kita harus pahami asal usul manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Biar kita tahu sejarah historisnya Pak Dian. Ya, historinya. Sebelum saya sampai ke sana, saya ulas kembali bahwa penyebutan istilah ahlus sunnah wal jamaah itu disebutkan Nabi langsung. Bukan sesuatu istilah yang baru, bukan istilah yang baru. Hanya saja ketika Nabi wafat kan umat Islam kan diteruskan oleh para sahabat. Maaf, itu tadi hadisnya levelnya apa? Mutawatir atau Itu hadis hasan. hasan? Ya. Karena riwayat Imam Tabrani. Tabrani. Nah, baik, teruskan ya. Iya. Nah, jadi ketika eranya sahabat kemudian turun kepada estafetnya kepada tabi'in atau tabi'in, artinya generasi 1 atau 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, bahkan sampai 100 tahun ketiga, kan ada aliran atau firqah baru Pak Haji, yang mendatangkan pemahaman tentang ketauhidan yang baru, mensifati Allah itu dengan berbagai macam. Maka Abul Hasan Al-Asy'ari yang bernama asli Ali bin Ismail, nama beliau itu namanya Ali bin Ismail. Beliau lahir di kota Basrah, wafatnya di kota Irak juga, Baghdad. Wafatnya di kota Baghdad. Beliau lahir tahun 260 Hijriah. Ini generasi tabi'in. Atba tabi'in, ya. Tabi'ut tabi'in. Beliau lahir tahun 260 Hijriah, wafatnya 323 Hijriah. Lahir di Basrah, wafatnya di Baghdad, Irak. Beliau ini seorang yang hadis dan sangat gigih dalam mencari ilmu, terutama ilmu hadis. Beliau itu seorang pakar hadis dan penghafal hadis, juga pengumpul hadis. Nah, memang dalam masa kecilnya beliau itu pernah berguru kepada Ali Al-Juba'i, seorang tokoh Mu'tazilah. Yang sekarang ini di YouTube di Google dipresetkan seakan-akan beliau ikut Mu'tazilah. Nah, itu. Saya taunya itu. Maka bahaya ya Pak. Kalau kita hanya ngaji tanpa sanad ya begini jadinya. Ya, enggak boleh. Kita memahami kila wa qala itu sebelum kita teruskan. Kila wa qala itu enggak boleh. Katanya dan katanya. Harus langsung berguru kepada seorang yang jelas ilmunya, jadi belajar kemana itu namanya ilmu yang bersanad. Hadis saja tanpa sanad itu mau untuk apalagi cerita, apalagi ilmu. Ya, beliau memang masa mudanya Pak Haji, Imam Abul Hasan Asy'ari itu pernah berguru kepada Ali Al-Juba'i.
Nah, Ali Al-Jumai itu Ya, guru. guru. Dan dia adalah Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah. Ah. Bapak tiri beliau. Bapak tiri, Bapak ya. tiri dia. Betul. Pernah berguru dan beliau Mu'tazilah. Ya. Tetapi dalam berguru di sana bukan berarti dia mengikuti pemahaman Mu'tazilahnya. Hanya proses learning. Proses, bahkan belajar. beliau itu diskusi, beradu argumentasi dengan gurunya. Iya. Nah, setelah dia berguru terus kepada gurunya Ali Al-Jubai itu, banyak penyimpangan-penyimpangan dalam pemahaman Mu'tazilah, terutama dalam ketauhidan, gitu kan. I'tiqad. Iya betul, i'tiqad. Maka beliau berguru kepada yang lain, artinya membandingkan ilmunya dengan karena begitupun kita Pak Haji. Ya. Ketika kita mendapatkan suatu ilmu yang kira-kira agak sedikit nyeleneh, maka kita harus punya pembanding. Harus punya guru yang lain, jangan hanya berguru kepada satu guru. Itu bahaya itu. Nah, maka beliau berguru lagi kepada banyak guru. Banyak sekali guru beliau, bahkan beliau itu mengumpulkan banyak hadis ya, sebagai ahli hadis juga. Nah, akhirnya ketika beliau sudah banyak ilmu atau dan mumpuni, bahkan beliau terang-terangan justru menentang paham Mu'tazilah. Apa sih Mu'tazilah? Mu'tazilah itu mereka itu mentakwil ayat Quran itu dengan logika filsafat. Jadi menggunakan kekuatan akalnya saja. Menerjemahkan Iya Quran. materi ya. Jadi sekali bedewek loh. Ya beda tipis dengan kaum Khawarij itu yang kaum tekstual ya, yang memahami ayat apa adanya. Kalau ya Ayat berdasarkan teks. tekstual, tekstualis mereka itu Ya. Khawarij itu kan, ya sekarang seperti kaum Wahabi lah seperti itu. Nah, jadi justru beliau merumuskan kembali paham atau akidah murninya Nabi itu lantaran melihat begitu derasnya aliran Mu'tazilah, kemudian ada Syiah, ada Murji'ah itu kan. Nah, akhirnya beliau punya cita-cita, punya keinginan untuk merumus, untuk mengkristalisasi kembali pemahaman tauhid yang benar, yang lurus, yang diajarkan oleh Nabi. Maka muncul kembalilah istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi begitu Pak Haji. Jadi bukan sesuatu yang baru. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah ada zaman Nabi. Cuma beliau merumuskan kembali. Ketika tercecernya pemahaman umat Islam saat itu, maka beliau kembali merumuskan inilah tauhid yang benar. Jadi bukan ya, ini ada beberapa saya belajar dari itu bahwa Mu'tazilah itu Abul Hasan Asy'ari itu pernah berpaham Mu'tazilah. Bukan berpaham. Beliau hanya belajar kepada salah seorang pembesar atau guru atau syekhnya kaum Mu'tazilah. Bukan berarti beliau mengikuti. Lah, Imam Syafi'i saja pernah belajar kepada Imam Maliki. Tapi Imam Syafi'i malah mendirikan mazhab sendiri, ya kan? Iya. Jadi berguru kepada seorang Imam Maliki belum tentu beliau mazhabnya Maliki. Karena pemikirannya kan jadi berbeda. Berbeda begitu. Itu satu contoh Pak. Iya, betul. Tapi ada juga bilang bahwa Abul Hasan Asy'ari ini adalah Mujassimah. Ya. Apa betul itu kan? Ini satu fitnah yang keji. Jadi lebih parah daripada Mu'tazilah. Kalau dikatakan pengikut Mu'tazilah itu masih nyerempet ya, karena gurunya kebetulan Mu'tazilah. Tapi kalau sudah mengatakan atau menuduh beliau Mujassimah, ini yang bahaya Pak Jin. Beliau itu sangat keras. Mengapa beliau mendirikan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau merumuskan kembali? Karena kaum Khawarij itu yang memproklamirkan bahwasanya kalau sekarang generasi penerus atau neo Khawarijnya adalah kaum Wahabi ya, Salafi Wahabi, yang dimana prinsip tauhid atau akidahnya itu mensifati Allah seperti makhluk. Itu kan sangat bahaya. Padahal di ayatnya jelas, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak bisa diserupakan dengan apapun. Masa iya sekelas Syekh Abul Hasan Asy'ari atau Imam Abul Hasan Asy'ari itu nggak tahu tentang ayat itu, bahwa Allah itu nggak boleh diserupakan dengan makhluk apapun. Sementara paham Mujassimah itu memposisikan atau mensifati Allah seperti makhluk, ada di singgasana, ada di atas aras, punya kaki dan tangan, kan? Bahkan dijabarkan tangan seperti apa. Itu suatu hal yang naif. Kalau Imam Abul Hasan Asy'ari berprinsip atau berakidah seperti itu. Baik. Itu fitnah Pak. Kita lanjut ke selanjutnya Pak.
Maksud saya tahu kan, kita melanjutkan materi tentang apa namanya, ahlu sunnah ini kan masih Ya, betul. baru sejarahnya Iya, kan. iya, Nah, iya. terus bagaimana itu ahlu sunnah sendiri? Ajarannya. Ya, ajaran seperti apa? Baik, secara tauhid ahlu sunnah wal jamaah itu ajarannya yang jelas tidak boleh mensifati Allah seperti makhluk. Nah, Contoh ayat tadi yang saya sampaikan, laisa kamitslihi syai'un. Kita tidak boleh mengatakan Allah itu di atas arsy atau di satu tempat. tapi ada di Qur'annya itu apa sih? Saya lupa. Ar-Rahmanu 'arsyistawa. Ya, itu gimana tuh? Ini dipahami oleh kaum Muhammad Salafi Wahabi bahwa Allah itu di atas arsy. Buktinya ayatnya ada jelas. Ar-Rahman yang Maha Pengasih itu arsyistawa, bersemayam di atas arsy. Nah, sekarang sebelum kita jelaskan Allah itu di arsy atau tidak, kita harus paham dulu arsy itu apa. Ya. Jadi arsy itu kan ciptaan Allah yang paling agung. Arsy itu ciptaan Allah yang maha besar. Tidak ada ciptaan Allah seluas dan sedahsyat daripada arsy. Nah, sementara kaum ekstrim kanan mengatakan arsy itu di atas langit. Nah, kalau arsy di atas langit berarti Allah sudah gede dong. Ada yang lebih gede. Ada yang gede. Sementara arsy itu adalah ciptaan Allah yang maha dahsyat, yang paling besar. Tidak ada ciptaan Allah yang paling besar selain arsy. Nah, sementara pemahaman Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu arsy itu adalah ciptaan Allah yang mencakup langit, bumi dan seisinya. Artinya tidak terbatas. Ya. Jadi arsy itu adalah ciptaan Allah yang mencakup langit dan bumi. Cukup di sana pemahaman tentang tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh mensifati Allah itu ada di satu tempat karena Allah tidak butuh waktu dan juga Allah tidak butuh tempat. Nah, itu Tanpa ruang dan waktu. Nah, Itu tak bergantung. Tak bergantung. Karena tempat sendiri adalah makhluk. Makhluk, betul. Ya. Tempat itu makhluk. Iya. Oke, baik. Iya. Ustaz. Nah, sekarang daripada ajaran, Ya. fikihnya. Nah, itu akidah tadi kan. Sekarang fikih. Fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengikuti salah satu daripada 4 mazhab. Itu yang paling Maksudnya? Iya, dan secara fikih ajaran. Artinya kalau mengikuti salah satu dari mazhab yang 4 ini, Iya, betul. Maliki, Hambali, Hanafi dan Iya, Syafi'i. Syafi'i, Hmm. itu masuk dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pokoknya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu silahkan pilih mau pakai mazhab yang mana. Ya, Ya. baik. Tapi di Indonesia itu ya karena yang menyebarkan Islam itu pakai mazhab Syafi'i, akhirnya mayoritas mazhab Syafi'i. Bahkan kita hampir tidak mendengar ada ulama di Indonesia itu yang pakai mazhab Syafi'i kan. Maka hampir dikatakan 100% ya umat Islam Indonesia itu mazhab Syafi'i. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah secara fikih itu mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Yang paling tua Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, kemudian Malik bin Anas atau mazhab Maliki, kemudian yang ketiga mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, dan yang keempat Imam Hambali. Nah, kalau mengikuti salah satu dari 4 mazhab ini termasuk daripada kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kita harus bermadzhab? Kita ini kan tidak hidup di zaman Nabi, Pak Haji. Ya. Maka para sahabat nggak bermadzhab. Ya kan? Ya. Mazhabnya apa ya? Langsung ke Rasulullah. Nggak bermazhab cara fikih. Nah, para sahabat nggak bermazhab. Yang bermazhab itu, yang mendirikan mazhab itu ada tabi'in dan atba' tabi'in. Tiap sudah masuk ke mazhabnya. Ya, mazhab. Ya, seperti karena Imam Malik kan lahirnya Imam Hanafi dan Imam Maliki itu lahir kan di abad pertama kan? Di abad pertama, 100 tahun pertama Hijriah. Artinya mereka itu para tabi'in, muridnya para sahabat. Iya. Karena kita ini hidup di akhir zaman yang jauh daripada tabi'in, apalagi para sahabat, maka kita harus taklid atau mengekor. Iya. Jadi tapi bukan taklid buta ya. Jadi kita itu harus berilmu baik secara akidah, secara fikih. Kita harus ikutin guru yang juga bermazhab ke salah satu 4 mazhab ini. Gitu loh. Jadi kalau kita ngaji harus tanya dulu. Kalau Pak Haji nanti berguru ke siapapun, tanya dulu Pak Guru atau Pak Ustadz, ikut mazhab apa? Kalau Pak Ustadznya punya mazhab selain yang 4 mazhab, mazhab Imam Samudra, jangan ikutin. Karena itu tidak masyhur. Harus yang 4 ini mazhabnya. Nah, jadi
Ahlu sunnah wal jamaah, saya ulang kembali, harus mengikuti salah satu empat mazhab. Ya seperti di Indonesia ikuti mazhab Syafi'i, karena kita ini tidak punya kapasitas sebagai mujtahid. Seluruh para imam mazhab dari Imam Hanafi sampai Imam Hambali itu mereka itu adalah sebagai mujtahid, orang yang punya kapasitas untuk berijtihad, namanya mujtahid gitu Pak. Nah, seorang mujtahid itu paling tidak nih Pak Haji, harus hafal Quran 30 juz. Minimal itu. Minimal hafal Quran 30. Hafiz. Iya, hafiz. Pak Haji berapa juz ya? Satu dan belum lewat. Minimal hafal Quran 30 juz. Kemudian minimal hafal hadis 100.000 hadis. 100.000 hadis. Iya, seorang mujtahid itu minimal itu Pak Haji ya. Nah, itu pun bukan hanya hafal hadisnya saja, berikut sanadnya harus dihafal. Kalau hafal hadis itu mah gampang, ngapalin an-nasu atau dengan iman macam itu tok. Tapi sanadnya disebutkan. Itu namanya hafal hadis. Kemudian harus menguasai ilmu alat seperti ilmu nahwu, sorof, bayan, ma'ani, mantik, asbabun nuzul, asbabul urut, mustalah hadis, itu banyak lagi ilmu yang lain. Kalau kata guru saya, paling tidak mujtahid itu menguasai 15 ilmu alat. Alat, sarana sarana untuk mengkaji Al-Quran dan hadis. Untuk mengerti. Untuk memahami kandungan Al-Quran dan hadis. Iya. Itu minimal tuh Pak Haji. Udah berapa ilmu yang dikuasai? Saya saja bingung hitungnya Pak Haji. Karena nahwu sorof aja udah masih tertatih gitu kan, apalagi ilmu yang lain, mustalah hadis. Dan plus hafal Quran. Makanya di Indonesia itu ada seorang ulama muda luar biasa sebenarnya panutan kita, seperti Gus Bahat yang luar biasa. Yang saya rasa itu sepertinya kalau boleh menisbatkan atau menamakan beliau sebagai mujtahid. Tapi ini keterlaluan ya tadi. Tapi sepertinya beliau itu ilmunya luar biasa. Menguasai banyak ilmu, kemudian hafal Quran juga, hafal hadis juga. Kemudian gurunya jelas juga bersanad kepada Rasulullah SAW, itu luar biasa. Walaupun ya kalau kita katakan sebagai mujtahid itu berlebihan. Tapi sepertinya ilmunya para mujtahid beliau juga menguasai, walaupun tidak semua ya, tidak semua. Nah, begitu Pak Haji. Baik Pak. Jadi secara fikih harus mengikuti salah satu di antara empat ini. Ya. Gitu loh. Jadi tapi ada yang mengatakan gitu. Buat apa sih bermazhab kan? Kita bisa langsung belajar langsung kan ada hadis dan ada Qurannya gitu. Nah itu gimana itu Ustaz? Begini Pak Haji, boleh nggak saya pakai analogi, pakai kias? Boleh gimana? Pak Haji kan punya mobil nih. Ya. Ini sebelum kita nanti ke sana ya, boleh kan menggunakan kias, menggunakan akal kita untuk memahami hal ini. Pertanyaan tadi kan sebenarnya unik, lucu kan? Pak Haji kan punya mobil. Iya. Ketika di Kalimantan mobilnya pecah ban. Ban itu terbuat dari apa Pak Haji? Karet kan, betul kan? Iya. Karet itu kan bahan bakunya dari apa? Getah. Yang ada di pohon karet. Iya. Sekarang gini, ketika Pak Haji pecah ban, Pak Haji jangan ke pinggir jalan, jangan ke bengkel. Karena Pak Haji memahami ban itu terbuat dari karet. Kenapa nggak langsung ke pabrik karet aja? Atau langsung ke pohon getah karet yang ada di Palembang itu? Karena langsung saja ke sana. Kira-kira seperti itu bisa nggak? Ya tentu kan nggak akan mungkin ya. Nggak mungkin. Oke, itu ketinggian. Kalau Pak Haji pecah ban langsung ke Palembang itu malah cilaka kan ya. Sekarang dari getah karet itu kan dikirim ke perusahaan karet ya seperti atau perusahaan ban lah seperti Bridgestone itu kan. Ketika Pak Haji pecah ban langsung ke PT Bridgestone. Ketok tuh security. Siapa? Ya Pak, ada apa Pak? Ini kan PT ban Pak ya? Iya. Ini ban saya pecah Pak, ban mobil saya. Tolong diganti. Kira-kira diterima nggak Mas security? Ngapain sih lu? Artinya kita nggak bisa Pak Haji, nggak bisa langsung ke sana. Harus lewat yang di pinggir jalan, yang
dari getah karet ke perusahaan yang produksi ban, kemudian distributor, kemudian pengecer. Nah, kita ke pengecer saja dulu. Nah, jadi begitu. Jadi kita memahami agama itu nggak bisa langsung ke Nabi, apalagi langsung ke Quran. Ada satu jargon yang kelihatannya indah Pak, yang sekarang ini begitu dimasyhurkan. Langsung kembali kepada Quran dan hadis. Nah, kembali kepada Quran dan hadis. Nah, kira-kira bisa nggak kita memahami Al-Quran dan hadis tanpa takrif, tanpa penjelasan para ulama, bahkan tanpa terjemahan? Karena terjemahan juga dari ulama itu. Nah, jadi ya mungkin sih maksud saya gini. Ya saya sih nggak usah begitulah. Saya dikasih manual book yang pakai bahasa Indonesia untuk merangkai komputer misalkan. Betul. Saya nggak berani. Kenapa? Kagak ngerti lah. Konslet itu kebakar. Begitupun beragama Pak Haji, kita nggak bisa langsung ke Quran dan hadis, bahkan kita cenderung akan tersesat. Mungkin Quran dan hadis ini kita jadi referensi setelah kita dapat pengertian. Betul pengertiannya. Karena belum tentu maksudnya Quran dan hadis itu seperti yang tertulis kan. Betul. Maksudnya gitu kan? Iya betul. Karena kalau terjemah jangankan Quran langsung, terjemahan saja itu kan udah disajikan para ulama aja dengan disiplin ilmunya, nggak mungkin dan terjemahan pun sebenarnya hanya pemindahan bahasa saja dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, itu terjemahan. Membutuhkan ilmu asbabun nuzul, ilmu takwil Quran kan, memahami atau ilmu alat tadi. Dan kita nggak punya kapasitas untuk itu. Maka lebih baik kita mencari murabi, mencari pembimbing atau ustaz atau ulama yang bisa memahamkan kita tentang Quran dan hadis. Nah, sementara dalam hal fikih 4 mazhab inilah mereka yang begitu luar biasa mencurahkan segala kemampuan ilmunya untuk mensarikan ajaran Quran dan hadis lewat hukum-hukum fikihnya. Maka ketika sudah ada yang matang, kenapa kita kok bilang nggak usah pakai bermazhab? Enggak, kenapa kita langsung kepada Quran hadis, sementara mereka sudah mensarikan isi kandungan hadis dan Quran itu loh. Jadi sudah lebih bisa dimengerti. Itu. Karena bisa jadi kita apa yang disampaikan oleh Rasulullah memang terjemahannya ada orang Arab juga kan tahu. Orang Arab tahu bahasanya sama kan. Tapi belum tentu paham. Nah, itu yang masalahnya kan pahamnya belum tentu. Karena harus menggunakan ilmu tafsir. Ilmu tafsirnya. Belum tentu semuanya orang bisa. Orang Arab pintar ngomong Arab. Tapi mereka belum tentu paham ilmu tafsir. Paham maksud dari Quran dan hadis. Iya kan. Dan mereka juga nggak punya ilmu Quran atau ilmu Quran atau ilmu hadis. Karena nggak semua orang Arab belajar itu. Kalau al-ulama warasatul anbiya apa maksudnya? Al-ulama warasatul anbiya itu hadis bukan ya? Itu hadis. Innal ulama warasatul anbiya. Itu hadisnya sahih ya. Sesungguhnya ulama itu jamaah daripada alim, artinya orang-orang yang alim itu pewaris Nabi. Jadi ulama itu yang memegang estafet ilmunya Nabi. Jadi ilmunya Nabi itu diwariskan kepada sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in sampai ke akhir zaman ulama. Nah, artinya siapapun yang berilmu dan ilmunya tidak menyimpang, itulah pewaris Nabi. Selagi tauhidnya sekali lagi tidak menyimpang. Saya sering mendengar juga YouTube-nya Gus Bah, karena susah jauh kan. Jadi beliau selalu menjelaskan guru saya ini, gurunya ini. Jadi mungkin menyamakan pengertian yang sama terhadap guru-gurunya. Gitu. Jadi supaya jangan sampai kita salah mengerti masalah maksud apa yang dimaksud di hadis tadi. Karena belum tentu sama tahu maksudnya kan gitu. Tadi untuk menjelaskan tentang maksud aja, ada alat-alat tadi yang disebut Pak Ustaz tadi ya, ada nahu, sorof, bayan, saya nggak ngerti. Ini baru sini baru kalau pusing ya. Nahu sorof itu katanya juga. Baik Pak Ustaz, dan Pak Haji jangan lebih pintar dari saya. Nggak boleh. Nanti saya nggak diundang lagi ke sini. Oke. Terus saya ada menangkap bahwa ini
ini ada fikih ya, fikih yang 4 jadi. Ya. Sedangkan payung aswaja yang disampaikan oleh Abdul Hasan Asy'ari ini bersifat akidah. Akidah ya. Atau Ikon, ya, ikon. Jadi sedangkan yang untuk fikihnya kita istilahnya manut kepada salah satu empat mazhab. Sedangkan payung tentang keyakinannya kita ada di Abu Hasan Asy'ari gitu. Dan Abu Mansur Al-Maturidi. Siapa? Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi ya. Al-Maturidi sama Asy'ariyah. Asy'ariyah betul. Secara akidah ya. Ya, secara akidah. Baik, Ustaz. Secara fikih yang tadi, satu lagi sebenarnya secara tasawuf ngikutin Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi dan Al-Imam Al-Ghazali secara tasawuf ya. Tambah susah ya. Itu belum lengkap sebenarnya. Oh jadi, kenapa harus ada tasawuf? Nah, tasawuf itu kan ilmu adab sebenarnya, ilmu akhlak Pak ya. Kalau disebut istilahnya itu penyempurna ilmu. Ya. Karena orang alim tanpa kezuhudan, tanpa kewaraan, dia akan sombong dengan ilmunya, dia akan angkuh dengan hartanya. Maka disebut tasawuf itu atau falsafah itu pelengkap ilmu itu. Karena kalau kita tidak sempurnakan dengan tasawuf, dengan kewaraan, kezuhudan, kita akan cenderung sebagai hubun dunia. Artinya lebih mencintai dunia atau lebih mencintai ilmu, menuhankan ilmu kalau dia punya ilmu, menuhankan tahta kalau punya tahta. Nah, kan banyak juga orang ada ilmu masuk neraka. Bisa jadi dengan ilmu bisa masuk neraka, dengan hartanya masuk neraka. Nah, tasawuf itulah menyempurnakan segala daripada segala ilmu. Penyempurna. Berarti kita ada sudah sampaikan tentang bahwa i'tiqad atau keyakinan atau akidahnya. Itu adalah yang kedua adalah tentang fikihnya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah harus ada dua komponen, yaitu pertama i'tiqadnya atau keyakinannya itu menggunakan Abdul Hasan Asy'ari, sedangkan fikihnya itu adalah yang disampaikan oleh salah satu empat mazhab. Nah, sering sih orang kan bingung, saya kan sangat awam gitu kan. Madrasahnya di YouTube saya. Jadi itu ada yang sering saya sih pakai menggunakan Bukhari gitu kan. Nah, Bukhari Muslim gitu kan. Itu apa maksudnya Pak Ustaz ya? Imam Bukhari itu salah seorang perawi hadis yang masyhur ya. Beliau itu perawi itu pencatat ya, pengumpul hadis ya, pengumpul hadis. Beliau itu memang masyhur, bahkan hadis yang paling sahih itu kan jika diriwayatkan oleh dua seorang ahli hadis yaitu Bukhari dan Muslim. Yang kedua Bukhari saja, yang ketiga Muslim saja, baru setelahnya kan, atau kutubus sittah. Nah, jadi beliau itu memang kutubus sittah tuh 6 kitab. 6 kitab. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Saya punya buku tapi belum dibaca. Jadi beliau itu ranking 2 daripada kesahihan hadis. Siapa? Bukhari. Ranking satunya? Ranking satunya Bukhari Muslim 2. Ranking pertamanya Bukhari Muslim. Ranking pertama tuh Bukhari Muslim itu paling sahih. Kedua Bukhari saja, ketiga Muslim saja. Itu pasti. Nah, sekarang berarti beliau pun harus bermazhab dong. Bermazhab. Beliau mazhab Imam Syafi'i, ikuti Imam Syafi'i. Bukhari itu Imam Syafi'i. Kalau kayak satu lagi Muslim sama mazhab Syafi'i. Iya. Jadi Imam Bukhari itu belajar hadis juga kepada Imam Syafi'i. Imam Bukhari itu ya. Jadi secara ilmu dan secara mazhab yaitu mazhab Syafi'iyah Imam Bukhari itu. Nah, kenapa kita nggak ikutin Imam Syafi'i hadisnya? Karena posisi Imam Syafi'i itu bukan kenapa nggak Syafi'i gitu kan? Imam Syafi'i itu pembela hadis, bukan pengumpul hadis. Atau bahasa lainnya pelaku hadis, praktisi hadis gitu. Sementara Imam Bukhari di bawahnya sebagai pengumpul hadis gitu loh. Jadi ya sebenarnya ilmunya Imam Bukhari itu dari Imam Syafi'i kene gitu loh, dari beliau sebenarnya gitu loh.
Jadi nggak mesti kita ngikutin ini hadis Imam Syafi'i karena beliau bukan pengumpul hadis, Bukan. tapi beliau itu pembela hadis, Ya. praktisi hadis. Praktisi Iya. hadis. Jadi apa namanya? Levelnya berbeda Pak Ji. Ya, ya makanya kadang-kadang kan kita suka apa? Hmm. Apa sih ini maksudnya Iya, gitu, betul. antara apa namanya ya ada Bukhari, Muslim, Iya. sementara ini ada yang apa namanya ahlu sunnah wal jamaah, Iya. ada satu sisi lain mazhab. Mazhab. Hari ini alhamdulillah saya jadi Iya. rada ngerti, belum ngerti belum rada ngerti. Ya, itu. Benar segala seperti ini. Jadi pertama kita apa namanya iktikadnya adalah Abul Hasan Asy'ari. Nah berarti si beliau apa namanya Bukhari itu juga Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dan itunya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Artinya iktikadnya Iya. ngikutin seperti iktikadnya Abul Hasan Asy'ari. Jadi artinya pengertiannya ya iktikad itu. Baik, Ustaz. Ada lagi Ustaz yang disampaikan tentang ini? Ya mungkin yang harus kita pahami saat ini adalah tentang keaswajaan masa kini. Ya. Karena kita nggak usah bicara ke seluruh dunia, di Indonesia saja kan banyak-banyak firqah yang ngaku aswaja. Yang golongan ini ngaku aswaja, ini juga ngaku aswaja. Hanya Syiah yang nggak ngaku aswaja. Jadi firqah yang nggak ngaku aswaja hanya Syiah. Independen dia. Nah, termasuk di Indonesia, golongan ini kami aswaja. Tapi kita lihat dulu, bisa kita korek, bisa kita gali sampai mana keaswajaan, murni kah atau hanya pengakuan. Ya. Nah, sederhana Pak Ji. Kita lihat tauhidnya dulu, pemahaman akidahnya dulu atau itikadnya dulu. Kalau mereka mengatakan bahwa Allah itu ada di arsy atau di suatu tempat, sudah pasti itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Oke, baik. Dari Jadi segi catatannya, akidah, ya. catatannya, secara akidah. Yang kedua, secara fikih. Di Indonesia itu sering kita dengar, kita nggak usah pakai mazhab-mazhaban. Ya. Nah, kalau sudah mengatakan hal ini, itu pun mereka bukan ahlu sunnah wal jamaah. Karena aswaja harus mengikuti salah satu dari 4 imam yang tadi kita sebutkan. Nah, yang ketiga, cirinya gampang. Kalau mereka membid'ahkan ilmu tasawuf. Nah, ini ciri yang ketiga nih. Ya. Apa itu Al-Ghazali itu suka meriwayatkan hadis yang maudhu atau palsu? Ya, betul. Itu cirinya. Karena ahlu sunnah wal jamaah itu ulamanya itu adalah ulama yang mumpuni dalam hal ilmu. Seorang ahli ilmu itu semakin banyak hasanah keilmuannya, semakin khawatir menyalahkan orang lain. Jadi lebih tawassut, lebih tengah-tengah lah, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Sementara saudara kita di Indonesia ini ya saya bilang kalau Syiah kan walaupun ada tapi enggak sedahsyat kaum Salafi Wahabi ya yang lebih contoh kita spesifik sedikit ini walaupun saya nggak nunjuk orang nih. Artinya mereka itu hampir sama dengan pemahamannya ekstrem kanan itu para khawarij yang mudah membid'ahkan, menyesatkan bahkan sampai mengkafirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Macam tadi kan seperti Imam Abdul Hasan aja dikatakan sebagai Mu'tazilah, Syiah, itu kan keterlaluan. Nah, walaupun saya pernah baca kitab satu kitab itu namanya Tafsir Sawi yang mengatakan mereka itu yuharifuna ta'wil al-kitab wa sunnah. Gitu. Jadi ekstrem kanan itu mereka itu distorsi dalam memahami Quran dan hadis. Itu bahayanya kalau kita berguru mengaji tanpa guru atau menimba ilmu tanpa sanad yang jelas. Akhirnya nanti mereka menafsirkan atau mentakwilkan Quran dengan hawa nafsunya seperti kaum Khawarij. Nah, tanda-tanda kaum Khawarij sudah ada di Indonesia. Sederhana tadi yang mengatakan ini sesatlah Abu Hasan Asy'ari itu fikih Mu'tazilah lah, fikihnya nggak perlu bermazhab karena ulama juga bisa salah kan? Betul, ulama itu manusia. Ulama itu bukan nabi, mereka bisa salah, tapi sangat minim kesalahannya kalau mereka menguasai 15 ilmu alat tadi. Sementara kita lebih banyak lagi.
Jadi walaupun ya puluh ulama mujtahid itu manusia biasa, mereka bukan nabi, tapi mereka termasuk garis keemasan, generasi keemasan daripada umat Islam itu. Sangat minoritas kesalahannya. Karena para tabi itu belajar kepada sahabat langsung, dan sahabat langsung kepada nabi. Nabi bimbingan Jibril kan. Jadi lebih dekat ilmunya kepada nabi. Sementara kita di akhir zaman gitu sangat jauh daripada para tabiin, apalagi kepada para sahabat gitu, Pak Haji. Jadi istilahnya makanya selalu bahwa ilmu bersanad itu gurunya sudah bersanad. Betul. Karena apa ya? Saya juga baru paham setelah saya suka dengerin begitu ngotot menjelaskan saya gurunya ini. Orang tua saya ini guru saudara dengan ini begitu penting ternyata memang penting. Hadis itu saya katakan, saya ulang kembali Pak Haji, itu palsu kalau nggak ada sanad. Begitupun ilmu. Nggak ada ilmu, nggak ada nilainya. Jadi sehebat apapun ilmu seseorang, kalau nggak jelas, nggak ada sanad keilmuannya, itu nggak ada nilainya. Ya bisa jadi ini cuma belajar di Google. Macam Pak Haji kan bisa lebih pintar dari saya. Kalau sering banyak Google kan. Tapi ada ilatnya, ada cacatnya. Karena gurunya nggak jelas gitu loh. Walaupun Pak Haji kelak lebih pintar dari saya, tapi itu mau tuh ilmunya gitu. Tidak sohe. Oke, baik Pak Ustaz. Ada lagi? Saya pikir cukup ya. Artinya kita situasi sekarang ini hanya untuk adalah Ustaz kita tamu perdana nih. Betul. Baik. Tamu perdana. Terima kasih setelah datang di sini. Baik sahabat, kita sudah pada penghujung bahwa tentang pengertian tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dijelaskan secara gamblang, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kalimat yang kurang tepat, kita minta dikoreksi. Terima kasih, saya hostnya Sugiharto mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.